Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Saat ini Om Bob berada di Desa Jetis, tepatnya di Tegal Sari, Pondok Pesantren Gebang Tinatar. Di belakang Masjid Jami Tegal Sari ini terdapat komplek makam beliau, sesepuh-sepuh pendiri-pendiri para kiai aulia, yaitu Kiai Ageng Muhammad Basari Ponorogo Jetis. Ini kita lihat silsilah beliau. Ternyata beliau Kiai Ageng Muhammad Basari Jetis Ponorogo ini keturunan dari Sultan Trenggono, Trenggono yang turun ke Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto. Sunan Prawoto memiliki putra, salah satunya Panembahan Wirasmoro. Ini Om baru tahu ini. Kemudian turun terus Pangeran Demak. Panembahan Wirasmoro ini pindah dari Demak ke Kediri. Nah ini kemudian menurunkan Ki Ageng Anom Besari. Ki Ageng ini berarti Ki Ageng Besari sepuh ini, yang memiliki putra Kiai Ageng Muhammad Basari, pendiri Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Tegal Sari. Sementara dari ini silsilah dari Nuriyah, dari ibu nih kelihatannya, dari ibu Nyai Anom Basari atau Nyai Rukiah. Inilah komplek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di belakang Masjid Jami Tegal Sari terdapat beliau, makam Kiai Ageng Muhammad Basari beserta istri, yaitu Nyai Ageng Muhammad Basari. Beliau istirahat di sini. Beliau menurunkan, nanti memiliki peranan yang luar biasa terhadap sejarah Mataram di era Kasunanan Kartosuro. Ini putra beliau Kiai Ismail. Di samping kanan ini ada Kiai Ismail bin Kiai Ageng Muhammad Basari. Beliau adalah Kiai Bukhori bin Kiai Ageng Muhammad Basari di sini. Sementara di sayap kiri juga terdapat makam putra beliau. Assalamualaikum ya ahlil kubur, assalamualaikum ya aulia Allah. Ini Kiai Ilyas bin Muhammad Basari. Kiai Ilyas bin Muhammad Basari ini mengingatkan Om Bob kepada Kiai Ilyas Yes, mungkin salah satu putra dari Kiai Ilyas Muhammad Basari ini, yang ikut dibuang di Tondano bersama dengan pasukan Diponegoro, bersama dengan Kiai Mojo dibuang di Tondano, Sulawesi Utara. Ini juga ada Kiai Khalifah bin Kiai Muhammad Basari. Ini putra-putra dari Kiai Muhammad Basari. Juga ini beliau ada Kiai Kanjeng Kiai Bagus Hasan Basari. Ini salah satu putra dari Kiai Ilyas, hati cucu dari Kiai Muhammad Basari. Mungkin ini salah satu kakak atau adik dari Kiai Ilyas Yes ini. Dan ini adalah Kiai Imam Sibaweh bin Kiai Khalifah. Kiai Khalifah ini berarti masuk cucu juga dari beliau Kiai Imam Basari. Inilah kompleknya, berada di belakang Masjid Jami Tegal Sari. Dan bagaimana sejarah ini berkaitan dengan Kasunanan Surakarta atau Mataram di era Kasunanan Surakarta, nanti kita bincang-bincang bersama-sama di masjidnya. Inilah komplek pondok yang sangat legendaris, yaitu Pondok Pesantren Gebang Tinatar Tegal Sari Ponorogo, cikal bakal dari Pondok Pesantren Gontor. Di komplek inilah, di belakang masjid inilah Masjid Jami yang memiliki sejarah terhadap Kabupaten Ponorogo dan era Mataram.
karena nanti Pakubuwono kedua ketika dalam pengungsian beliau sering berhalwat atau bermunajat di Masjid Jami Tegal Sari ini. Dan di belakang Masjid Tegal Sari ini terdapat komplek makam keluarga besar dari Kiai Ageng Muhammad Besari Astono Gedong Tegal Sari. Makam Agung Kiai Ageng Muhammad Besari. Inilah Masjid Jami Tegal Sari, masjid bersejarah. Mari kita masuk ke dalam masjid yang depannya sudah mulai pemugaran, namun di dalamnya masih menyimpan keaslian dari Masjid Tegal Sari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Masjid Tegal Sari. Ini serambi aslinya dan arsitektur dan struktur masjid ini mengingatkan Bob kepada sama persis dengan masjid yang berada di Kalikotes, Kajuran, Klaten, dengan masjid dengan tiang-tiang yang banyak semacam ini. Inilah Masjid Jami Tegal Sari. Ini kalau kawan-kawan melihat konten Bob berkaitan dengan Trah Kajuran, struktur masjidnya sama persis dengan masjid di Kajuran, Kalikotes, Klaten, tempat Panembahan Agung Kajuran. Persis. Namun ini tiangnya jauh lebih besar karena masjid di Kajuran, Kalikotes lebih tua, yaitu di era Panembahan Agung Kajuran, kira-kira di awal Demak. Kalau ini masjid ini dibangun nih di era Kiai Hasan Basari, berarti di era Mataraman. Dan mimbar juga masih asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawanku sekalian. Kawan-kawan sekalian dimanapun Anda berada, harapan Bob, kawan-kawan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, bergas waras tanpa kurang satu apapun. Amin. Dan dalam kesempatan ini Bob juga sampaikan terima kasih dan penghargaan Bob pada kawan-kawan sekalian yang telah merespon, mengapresiasi konten-konten Bob selama ini. Bob sampaikan terima kasih matur suwun sangat kepada para sepuh bini sepuh. Puji Bob, semoga mugi-mugi kasarasan kawilujengan miwah karaharjan tansah kajiwa kastalira dumateng panjenengan sedaya. Amin. Baiklah kawan-kawan sekalian, Bob membuat konten selama ini, konten sejarah. Ini seperti yang pernah Bob sampaikan dalam konten sebelumnya, yaitu tujuannya adalah dalam rangka mensosialisasikan literasi sejarah kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar kita bisa menjadi orang yang bijak. Karena esensi mempelajari sejarah itu salah satunya adalah dalam rangka berintrospeksi diri, kemudian beriktibar. Ini sangat relevan dengan konsep dalam rangka mempelajari sejarah ini, eling, kelingan, dan waspodo. Eling itu maksudnya mengingat, teringat peristiwa-peristiwa masa silam. Kelingan ini mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Dan waspodo itu untuk bertindak bijak di masa yang akan datang. Hati sejarah itu tidak bisa lepas dari konsep cokro manggilingan. Walaupun sejarah itu
terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, namun menembus dimensi saat ini dan masa yang akan datang. Itulah Cokro Manggilingan. Orang yang bisa memadukan dimensi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, dia akan bisa menjadi orang yang bijak. Kalau dalam istilah pewayangan disebut dengan dia mampu untuk bertriwikromo. Triwikromo. Itu kawan-kawan sekalian. Dan pada kesempatan ini, kawan-kawan sekalian, Om Bob akan meneruskan sebuah sejarah yang ini sangat luar biasa. Sebuah kawasan di daerah Ponorogo, seperti dalam prolog Om Bob sebelumnya. Kawasan di daerah Ponorogo, tepatnya di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Di Desa Tegalsari menyimpan sejarah yang luar biasa, khususnya terkait dengan peradaban Islam di Jawa. Karena di sini terdapat pondok pesantren Gebang Tinatar. Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah mengatakan bahwa pondok pesantren Gebang Tinatar merupakan cikal bakal pesantren-pesantren di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa ini. Karena apa? Karena sebelum Gebang Tinatar tidak ditemukan bukti-bukti adanya pembelajaran atau proses mekanisme struktur pondok pesantren seperti pondok pesantren Gebang Tinatar. Tidak hanya itu, nyatanya memang seperti itu, bahwa langsung maupun tidak langsung pondok pesantren Gebang Tinatar ini akan menginspirasi munculnya pondok-pondok pesantren di Nusantara ini. Taruhlah seperti pondok pesantren Gontor, apalagi Gontor, karena Gebang Tinatar ini merupakan cikal bakal dari pondok pesantren modern Gontor. Kemudian pondok pesantren Termas. Ini. Dan pondok pesantren Gebang Tinatar ini tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu berkaitan dengan masalah Quran, agama, namun di pondok pesantren Gebang Tinatar ini mempelajari, kalau istilahnya itu, ilmu kebatinan, ilmu kejadukan. Maka tidak heran dari pondok Gebang Tinatar ini nanti memunculkan tokoh-tokoh pergerakan dan tokoh perlawanan terhadap VOC maupun pemerintah Hindia Belanda. Nanti Om Bob akan ringkas itu. Baiklah kawan-kawan sekalian, satu lagi, pondok pesantren Gebang Tinatar juga mewariskan kurikulum pesantren yang sampai saat ini masih dipakai di pondok-pondok pesantren. Kalau kawan-kawan yang ada yang pernah mondok, kita sering mendengar pembelajaran membaca kitab kuning. Selain Quran ada kitab kuning. Itu adalah produk dari Gebang Tinatar Tegalsari ini. Seperti kitab fikih, kitab kuning, seperti faslun, utawi iki iku fasal bab banyu, utawi iki fasal bab najis. Itu adalah basa Ponorogonan. Itu salah satu buktinya luar biasanya pondok pesantren Gebang Tinatar, di samping nanti peran pondok pesantren terhadap dinamika sejarah perjalanan sejarah Nusantara, khususnya di Keraton Kasunanan Surakarta, Kartosuro, Surakarta, dan Yogyakarta. Baik kawan-kawan sekalian, Om Bob akan bertutur bermula dari sejarah pondok pesantren Gebang Tinatar Tegalsari. Pondok Gebang Tinatar Tegalsari ini didirikan oleh Kiai Ageng Muhammad Besari. Kira-kira tahun ini, Om Bob menyampaikan ini berdasarkan daripada beberapa sumber, di antaranya adalah Babat Trios yang menceritakan tentang pondok pesantren Tegalsari, yang menceritakan Raden Bagus Burhan atau Ronggowerto selama nyantri di Tegalsari. Nanti Om Bob akan ceritakan. Kemudian sumber yang Om Bob dapat di Masjid Tegalsari. Ada sejarahnya berdirinya Masjid Tegalsari. Dan Om Bob juga membaca dari Surabaya Detik Prosol. Di konten itu Om Bob membaca beberapa sejarah tentang Tegalsari. Kira-kira tahun 1669, Kiai Ageng Muhammad Besari datang ke Tegalsari untuk membabat alas
di Tegalsari. Sebelumnya bukan Tegalsari, tapi desa Tegalsari, dan mendirikan masjid pertama di Obob, lupa namanya desanya, di dekat Tegalsari. Kemudian sebelum Obob melanjutkan, Kiai Ageng Muhammad Besari merupakan, ini Obob juga baru tahu, keturunan dari Sultan Trenggono Demak. Diceritakan dalam bagan di Tegalsari, tadi Bob Zoom itu, beliau adalah keturunan ke-6 dari Sunan Prawoto atau Bagus Mukmin, yaitu Sultan Demak yang keempat, yang sedo tahun 1549. Bob baru tahu kalau Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto memiliki putra bernama Panembahan Wiraswara. Seperti dalam bagian tadi dilihat. Panembahan Wiraswara. Setahu Bob, Sunan Prawoto itu memiliki putri Semangkin, Prihatin, dan Aryo Pangiri. Ternyata beliau juga punya putra bernama Panembahan Wiraswara yang nanti setelah kematian beliau pindah ke Kediri. Panembahan Wiraswara ini memiliki putra yaitu Ki Ageng Demang I. Ki Ageng Demang I ini Bob lupa namanya, ada di bagian nanti disut lagi, sudah Bob sut di awal tadi. Beliau diangkat oleh Pangeran Surabaya menjadi Adipati Kediri, dan kemudian Ki Ageng Demang I memiliki putra Ki Ageng Demang II, kemudian Ki Ageng Demang II memiliki putra bernama Ki Ageng Abdul Mursad. Ki Ageng Abdul Mursad memiliki putra yang bernama Kiai Ageng Anom Basari, dan Ki Ageng Anom Basari memiliki putra Ki Ageng Muhammad Besari. Ki Ageng Muhammad Besari ini adalah pendiri Pondok Pesantren Gebang Tinatar Tegalsari. Beliau mendirikan masjid di daerah Tegalsari tahun 1669, kemudian mendeklarasikan berdirinya Pondok Pesantren itu tahun 680. Kemudian mendirikan masjid kedua, Masjid Tegalsari yang saat ini sedang dikunjungi itu tahun 1724. Mendirikan pondok beliau. Pondok lebih besar, dan itulah berkembang. Lambat laun Pondok Pesantren Tegalsari berkembang dengan pesat. Setelah sedonya, ini Bob sebelum masuk ke yang lain, Bob akan bercerita dulu tentang sejarah Tegalsari. Pondok Tegalsari ini dipimpin setelah sedonya beliau Ki Ageng Muhammad Besari tahun 1747. Beliau Kiai Ageng Muhammad Besari sedo, dan diteruskan oleh putra-putra beliau dan cucu-cucu beliau. Di antaranya nanti adalah Kiai Ilyas Basari, kemudian Kiai Ilyas Basari, kemudian Kiai sebelum Kiai Anom Basari, Kiai Ilyas, kemudian satu lagi adiknya Kiai Ilyas, kemudian Kiai Kasan Basari. Dan seluruh pemimpin pondok di Tegalsari ini disebut dengan imam, Kiai Imam Besari. Jadi Kiai Imam Besari itu ada Kiai Imam Besari I, yaitu Kiai Ageng Muhammad Basari, Kiai Imam Basari II, yaitu Kiai Ilyas, kemudian Kiai Imam Besari III, yaitu Kiai Bob agak lupa, mohon maaf, Kiai adiknya Kiai Ilyas, kemudian Kiai Kasan Basari, Imam Basari, itu terkenal dengan Kiai Imam Basari IV. Pondok ini mengalami masa keemasan di era dipimpin oleh Kiai Kasan Basari atau Imam Basari IV. Nanti setelah beliau meninggal diteruskan oleh putra beliau yaitu Kiai Anom Basari, dan terakhir Kiai Khalifah Basari. Kiai Khalifah Basari nanti yang nanti menantu dari Kiai Khalifah Basari, yaitu ada santri bernama Sulaiman dari Cirebon, ini akan mendirikan Pondok Pesantren Gontor. Panjang ceritanya kawan-kawan, Bob tidak akan bahas masalah sejarah Gontor, namun memfokuskan kepada Tegalsari ini.
Kawan-kawan sekalian, di masa keemasan Pondok Pesantren Gebang Tinatar Tegal Sari ini di masa dipimpin oleh Kiai Kasan Basari yang memerintahkan, yang memimpin pondok dari tahun 1823 sampai 1886 kalau nggak salah. Kalau 86, 68. Beliau Kasan Basari. Ini memerintahkan ada kurang lebih 3.000 santri yang berada di Tegal Sari. Tegal Sari ini memang sebuah tegalan dulu, namanya Tegalan, sebelum nama Tegal Sari, kemudian diolah oleh Kiai Ageng Muhammad Besari menjadi tegalan yang makmur, hingga disebut dengan Tegal Sari. Ada 3.000 lebih. Dan ini peran penting, Bob akan bicara masalah peran penting Pondok Pesantren Tegal Sari, di samping sebagai rujukan Keraton Surakarta dan Kartosuro untuk bangsawan-bangsawan yang menuntut ilmu agama di Tegal Sari. Sejarahnya nanti ada Bob sampaikan. Ini juga mengajarkan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu tarikat, ilmu-ilmu makrifat, ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu kejadukan, filsafat, sastra di Tegal Sari ini. Kaitan antara Tegal Sari dengan Keraton Kartosuro. Pada tahun 1742 terjadi geger pecinan di Kartosuro. Kala itu Kartosuro dipimpin oleh Paku Buwono II. Mataram di era Kartosuro ini kurang lebih ada berusia 63 tahun. Dipimpin oleh 5 raja, yaitu Amangkurat II, kemudian Amangkurat III, Paku Buwono I, Amangkurat ke-4, dan Paku Buwono II, 5 raja selama 63 tahun. Ketika dipimpin oleh Paku Buwono II terjadi geger pecinan yang dipimpin oleh Mas Garendi. Pernah Om Bob bahas di konten sebelumnya. Paku Buwono II terdesak hingga beliau mengasingkan diri ke arah Gunung Lawu dan berhenti di Madiun. Atas saran beberapa penasihatnya, beliau dijalan untuk menuju ke Pondok Gebang Tinatar yang diasuh, yang dipimpin oleh Kiai Ageng Muhammad Besari. Beliau kurang lebih ada sampai akhir tahun 1742. Beliau ada di sana, kurang lebih ada 7 bulan, 7 sampai 9 bulan beliau ada di Tegal Sari. Selama di Tegal Sari, beliau menyantri, mengaji di Pondok Pesantren Gebang Tinatar, dan beliau selalu bermunajat di Masjid Tegal Sari. Beliau mohon kepada Allah dan mohon kepada Kiai Ageng Muhammad Besari untuk menjadi perantara Paku Buwono II dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendoakan agar Paku Buwono II berhasil menduduki tahtanya kembali. Dan alhamdulillah di awal tahun 1743 Paku Buwono II kembali ke Kartosuro dan memegang tampuk kekuasaan kembali. Hingga nanti dipindahkan lagi ke Surakarta tahun 1745. Itu sudah pernah Om Bob bahas. Karena jasanya ini, sedikit banyak santri-santri Tegal Sari ikut membantu Paku Buwono II. Beliau diberi penghargaan sebagai Ki Ageng dan menjadi kepala atau lurah daerah Perdikan. Tegal Sari menjadi kawasan perdikan yang bebas, tidak membayar upeti atau pajak kepada keraton. Dan beliau, Kiai Kasan Basari, menjadi kerabat Keraton Surakarta. Nanti cucu beliau, yaitu Kiai Kasan Basari, juga menjadi menantu dari menjadi istri dari sepupu Paku Buwono keempat. Oke, itulah peran Tegal Sari ikut membantu Kartosuro merebut kembali mempertahankan eksistensinya dengan kembalinya Paku Buwono II. Tegal Sari juga banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh perjuangan. Salah satunya Pujangga Besar Keraton Kasunanan Surakarta, yaitu Bagus Burhan atau Ronggo Warsito.
Ini beliau nyantri di sini di era Tegalsari dipimpin oleh Kiai Kasan Basari. Dan ini keluarga Yosodipuro ini semuanya nyantri di Tegalsari, dimulai dari buyut beliau yaitu Yosodipuro I atau Bagus Banjar. Bagus Banjar atau Yosodipuro I ini berkenalan dengan Kiai Ageng Muhammad Besari ketika ndereke Pakubuwono II. Beliau berkenalan dengan Kiai Ageng Muhammad Besari. Dari perkenalan itu kemudian putra dari Yosodipuro atau Bagus Banjar yaitu Raden Tumenggung Sastronegoro dikirim untuk nyantri di Tegalsari. Beliau satu angkatan dengan Kiai Kasan Basari. Jadi Kiai Kasan Basari ini saudara seperguruan seangkatan dengan Sastronegoro. Kemudian cucu atau buyut dari Yosodipuro, cucu dari Sastronegoro yaitu Bagus Burhan. Antara tahun 1810 sampai 1815 dikirim nyantri di situ dan diasuh langsung oleh Kiai Kasan Basari, saudara seperguruan dengan Sastronegoro. Dan ini pernah Ombo bahas, diceritakan dalam Babat Serios, ulah daripada Bagus Burhan yang sangat nakal selama nyantri di Tegalsari. Beliau sering berjudi, sering mencari ikan di sungai di pinggir pondok. Pondok Tegalsari ini berada di dua aliran sungai. Dan Bagus Burhan ketika mesu budi karena kemarahan daripada Kiai Kasan Basari, beliau mesu budi di salah satu kedung atau kedung watu di aliran sungai dan beliau menjadi santri yang luar biasa dan menjadi Ronggo Warsito. Bersamaan dengan Bagus Burhan atau Ronggo Warsito nyantri, ada satu angkatan dengan beliau, namanya Bagus Darso. Kalau Ronggo Warsito itu namanya Bagus Burhan, ini ada temannya bernama Bagus Darso. Beliau dari seorang ningrat dari Pacitan kalau nggak salah. Itu sangat pandai. Setelah lulus, dua-duanya lulus, Ronggo Warsito kembali ke keraton. Kemudian Bagus Darso kembali ke Pacitan dan mendirikan pondok pesantren Termas. Dan Bagus Darso ini kemudian dikenal dengan Kiai Abdul Manan Termas. Ini salah satu ilmu dari Tegalsari berkembang ke Termas. Ini ilmu-ilmu yang diajarkan didapat dari Tegalsari ini berkembang sampai saat ini. Oleh karena itu Gus Dur tidak heran ketika Gus Dur Kiai Gus Dur atau Kiai Abdurrahman Wahid menyebut bahwa Tegalsari adalah cikal bakal pondok pesantren di Nusantara ini. Islam Nusantara lahir dari Tegalsari. Karena Kiai Kasan Basari atau Kiai Ageng Muhammad Besari ini termasuk yang luar biasa tirekatnya. Beliau sangat zuhud. Beliau bahkan topong rawat. Hati rawat itu hanya makan umbi-umbian saja. Dengan torikot, syariat, hakikat diagemu dari satu. Yang melahirkan, ya ini saat ini. Jauh sebelum NU lahir, jauh sebelum Muhammadiyah lahir, Tegalsari sudah berkiprah. Bahkan mengilhami pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Di Kediri juga. Masuk di Kediri. Ini. Berarti Ombo kembali ke Bagus Darso, ke Dalemanan, ada Ronggo Warsito. Kemudian di era pergerakan perlawanan Perang Jawa di Ponorogo, kiprah dari Tegalsari luar biasa. Dalam ikatan torikot Satariyah di Ponorogo sering berkomunikasi dengan santri-santri Tegalsari. Di antaranya adalah Kiai Mojo. Kiai Mojo juga santri di Tegalsari. Kiai Mojo, penasihat spiritual daripada di Ponorogo. Dan keluarga Tegalsari juga ikut dalam pergerakan. Salah satunya yang ikut dibuang di Tondano bersama Kiai Mojo, ada nama Kiai Ilyas Yes. Beliau adalah keturunan dari Kiai Ageng Muhammad Besari, dibuang di Tondano. Dan juga keluarga dari Yosodipuro ikut pergerakan, yaitu Mas Pajang Suworo, beliau ditangkap Belanda dan dihukum mati di Batavia. Kiai Ilyas Yes
Ini Kiai Mojo tahun 1828 ini dibawa ke Tondano bersama kurang lebih 60 pengikutnya. Ada Kiai Mojo, kemudian Kiai Elias Yes, kemudian Kiai Ahmad Rifai, pendiri Rifaiyah juga ikut dibawa. Ini aliansi ulama-ulama termasuk Tegal Sari memiliki peran besar terhadap perlawanan kepada Belanda di Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 hingga tertangkapnya Pangeran Diponegoro dan dibuang di Manado, kemudian dibuang di Makassar. Kiai Mojo ikut bergerak di sini. Ada lagi tokoh Hos Cokro Aminoto, juga santri Tegal Sari. Karena paham-paham yang diterima, transformasi ilmu agama, ilmu tata negara, dan ilmu tentang kehidupan, beliau mengajarkan kepada salah satu muridnya yaitu Isyur Soekarno. Berarti nasab ilmunya itu berkembang sampai kemana-mana. Inilah kawan-kawan pentingnya, peran penting daripada Pondok Pesantren Tegal Sari. Ya mungkin banyak generasi sekarang yang tidak tahu Pondok Pesantren Gebang Tinatar yang sekarang tinggal kenangan karena hanya menyisakan tadi masjid, makam beliau, dan ada MTS atau apa di depan itu. Dan ini Om Bob sebetulnya sudah membuat rekaman kawan-kawan di masjid, rekaman video ini di masjid. Di Masjid Tegal Sari, namun Om Bob ulang karena Om Bob sekarang berada di pendopo ini. Kenapa? Karena pendopo ini secara tidak langsung memiliki hubungan dengan Tegal Sari. Ini Om Bob berada di pendopo Kabupaten Pekalongan, pendopo lama yang sudah nggak dipakai lagi. Namun arsitekturnya sama persis dengan rumah induk Kiai Ageng Muhammad Besari, di mana di rumah induk tersebut Kiai Ageng Muhammad Besari mengajar para santri-santrinya, termasuk keturunan dari yang pernah menduduki pendopo ini. Pendopo Pekalongan ini pernah diduduki oleh seorang adipati keempat, namanya Raden Tumenggung Padmonegoro. Beliau adalah Bupati Pekalongan keempat, tinggal di pendopo ini. Dari Padmonegoro ini putra, cucu, buyutnya nyantri di Tegal Sari. Siapa itu? Padmonegoro memiliki putra Bagus Banjar alias Yosodipuro I. Yosodipuro I memiliki putra bernama Sastronegoro, berarti cucu dari Padmonegoro, nyantri di Tegal Sari. Terakhir, cucu dari Sastronegoro, buyut dari buyut dari Yosodipuro, berarti canggah daripada Padmonegoro, yaitu Bagus Burhan, juga nyantri di Tegal Sari dan menjadi Pujangga Agung Tanah Jawa, Pujangga terakhir Kasunanan Surakarta, yaitu Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Di tempat ini, Om Bob sengaja ada keterikatan karena Bupati Pekalongan keempat, Raden Tumenggung Padmonegoro, putra, cucu, dan buyut dan canggahnya nyantri di Tegal Sari. Ini ada ikatan, keterikatan. Dan ini pendopo ini masih asli orisinil. Sama seperti rumah induk Kiai Ageng Muhammad Besari. Oleh karena itulah peran penting Tegal Sari yang dilupakan. Jangan sampai dilupakan peran santri. Jauh sebelum momentum Hari Santri, Tegal Sari telah mencetak tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh perlawanan Belanda. Di situ ada Hubul Waton, cinta tanah air, dari Kiai Ageng Muhammad Besari dan keturunan-keturunan beliau. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, sekelumit tentang sejarah Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Tegal Sari, Ponorogo. Salah satu peradaban Islam di Pulau Jawa ini ada andil dari Pondok Pesantren Gebang Tinatar. Ternyata beliau pendiri Pondok Pesantren Tegal Sari atau Gebang Tinatar masih dari Terah Demak, yaitu keturunan dari Airan Prawoto. Sunan Prawoto sebelum meninggal, semasa menjadi Adipati Prawoto, beliau memang terkenal dengan sebagai seorang ulama. Karena Sunan Prawoto juga disebut dengan tabik
Prawoto. Berkaitan dengan Tabib Prawoto pernah Om Bob bahas. Beliau dimakamkan di Prawoto, di Bukit Kamdowo di Prawoto. Ternyata putranya, keturunannya, generasi keenamnya mendirikan pondok pesantren Gebang Tinatar Tegalsari. Sebetulnya masih banyak yang perlu diulas tentang peran penting Gebang Tinatar ini, dan kemudian lama vakum karena nanti keturunan daripada Kiai Hasan Basari banyak yang menjadi bangsawan di Keraton Surakarta. Dan seluruh pemimpin daripada pondok pesantren Gebang Tinatar disebut dengan imam. Maka kita sering menyebut Kiai Imam Basari. Namun tadi itu ada beberapa tingkatan Kiai Basari itu, ada Muhammad Basari, Ilyas Basari, kemudian Khalifah Basari, Ilyas Basari, Hasan Basari. Itu kawan-kawan sekalian. Om Bob mohon maaf apabila dalam tutur Om Bob ada hal yang kurang, karena Om Bob hanya sekilas-sekilas. Lebih jauhnya lagi, kalau kawan-kawan tertarik dengan sejarah Gebang Tinatar, silakan kawan-kawan dibuka di konten-konten di channel-channel YouTube dan Google juga banyak. Agar apa? Mari kita belajar sejarah dalam rangka apa? Untuk eling, kelingan, dan waspodo, agar kita menjadi individu yang bijaksana. Seperti kata sejarawan Eropa sana, history makes human wise. Sejarah membuat orang bijaksana. Tinggal maukah kita belajar dari sejarah di masa lalu. Demikian kawan-kawan sekalian, Om Bob mohon maaf. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.